Kuman itu saya kasih tahu bahasa Dayaknya makan. Oh, oke. Dan namanya sumpit. Sumpit tuh mungkin sepanjang bisa kayak gini ya. Dan itu unik gitu. Sekali. Sementara generasi ini panjang ya. Pasti semua orang menceritakan dia punya sejarah ya. Ini menurut Koko nih, gimana nih? Kok bisa sampai Mongol itu sampai ke Kalimantan? San Eri Kaise. Oke, halo. Ya, oke lagi. Udah lama lu nggak ini. Halo. Kelamaan Oke, Vin. Kemarin Apa kita nih? berbicara soal Kalimantan Selatan. Kan banjir tuh, ada apa-apa. Dan sekarang kita kedatangan tamu nih. Dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Tapi sebelum itu, Ya. bagi kalian Ya, baru di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya di sebelah kanan kalian supaya nggak ketinggalan video-video terupdate dari kita. Oke, langsung aja siapa aja bintang tamunya nih? Mari kita sambut ya Ko Agus. Ko Agus. Halo Ko Agus. Halo. Gimana rasanya podcast? Deg-degan ya. Oke, ini apa yang mau diceritain dari sosok Ko Agus ini? Sosok. Enggak, sebelum kita nanyakin sosok, Apa? kita harus tanya dulu kabar. Oh, Kamu iya. tuh gimana kabarnya? Apa kabarnya? Kabar baik. Baik, gitu aja. Apa kesibukan akhir-akhir ini apa Iya, nih? kesibukannya apa nih? Kesibukan akhir-akhir ini ada urusin anjing dikit. Anjing. Ya kerjaan dikit-dikit. Kayak anjing dan kerjaan lah. Ya. Nah, terus kan kemarin tadi kan kayak pembukaannya kan kita bahas soal Kalimantan tuh ya. Koko mungkin udah baca juga beritanya itu ya. Nah, Iya, itu iya. menurut Koko gimana itu kayak Kalimantan itu kan pusatnya paru-paru dunia tapi bisa banjir itu. Menurut Koko gimana itu? Iya juga agak sedikit aneh juga ya. Menurut saya Pulau Kalimantan ini kan lumayan besar ya. Dan memang kalau ini yang Banjarmasin ya. Ya. Banjarmasin itu struktur tanahnya itu nanti bisa dicek. Itu lahannya kalau nggak salah gambut itu. Jadi di sana itu agak susah juga bangun gedung yang tinggi seperti di Jakarta itu agak susah. Masuk ke dalam nanti dia. Oke. Itu basicnya ya. Dan basicnya juga itu banyak sekali sungai ya, aliran sungai-sungai yang besar gitu kan. Oh iya itu juga kalau lihat dari Kalimantan itu Iya. dari zoom out itu kan hijau semua. Iya. Kalau di zoom ada alirannya banyak. Ada sungai-sungai. Iya. Dan Kalimantan tuh terkenal dengan ini yang dulu pernah jadi film itu, yang Anaconda itu. Ular terbesar itu ada di Kalimantan. Piton. Oh, baru tahu. Baru tahu? Baru tahu. Lors nonton filmnya itu Anaconda. Oke. Jadi lo sponsor film sekarang. Oke, berbicara soal Kalimantan nih, pasti nggak lepas dari yang namanya suku yang paling terkenal di Kalimantan, yaitu suku Dayak. Woi. Nah, ya kan? Menurut kemendikbud.go.id dari buku Kumans ya? Ya Kumans. Kumans, bukan Kuman itu ya, Kumans. Kuman itu saya kasih tahu bahasa Dayaknya makan. Oh, oke, Kuman. Tapi Dayaknya karena Dayak ini kan banyak ininya ya, etniknya ya, khusus Dayak yang satu di Banjarmasin. Oke, Berarti Kuman. kalau gua mau kuman makan. Gitu. Makan. Oke. Kuman. Oke, kita belajar bahasa Dayak 1. Oke. Oke, dari Kumans tahun 1987 dan didukung oleh Inoue tahun 1999 ya, correct me if I'm wrong cara bacanya. Oke. Menyatakan bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari provinsi Yunnan di Cina Selatan. Ini gimana menurut Koko nih? Sebagai suku Dayak asli Kalimantan. Nah, karena dengar-dengar juga itu dari Mongol juga. Iya. Nah, itu. Untuk itu sih itu nanti bisa dicek data-datanya karena banyak sekali sumber ya. Jadi kita butuh cek-recek terus mana yang paling valid ya. Karena bisa aja memang dari Yunan ya. Tapi kalau kita ngomong Yunan sebetulnya sejarah istilah masyarakat Indonesia sendiri itu banyak juga dari sana karena dari zaman dulu itu memang ada migrasi gradual ya dari dulu sampai
hingga kini ada migrasi gitu. Oke. Tapi memang daerah-daerah Cina Selatan tuh banyak migrasi, daerah Kalimantan, Malaysia, Singapura itu. Iya. Terus masuk Sumatera, Sumatera, Jawa, Riau, Bali juga ada. Ya. Iya. Jadi intinya kita ngomong apa sih? Enggak. Sebenarnya menurut Koko nih, sebagai suku Dayak asli Kalimantan nih, salah satu etniknya ya, salah satu etnisnya ya. Itu sebenarnya silsilah yang benar itu dari mana sih? Kalau menurut opininya Koko nih? Kalau silsilah yang benar sih sulit, makanya harus dicari lagi sumber yang paling valid, yang terpercaya siapa. Sementara generasi ini panjang ya, pasti semua orang menceritakan dia punya sejarah ya. Biasa selalu kan kita ini sejarah yang dipercaya adalah sejarah pemenang. Misalnya ras mana atau bangsa mana yang menang, mereka akan membuat cerita peradabannya itu gitu. Kalau opini saya sih dari sepanjang waktu itu ya, let's say kita tarik sampai ke abad 11 ya, ke kerajaan Majapahit ya. Itu pun banyak interaksi gitu. Misalnya dari Mongol pernah ke Indonesia. Ya. Terus juga kita ngomong Yunan, Cina Selatan juga migrasi terus. Jepang juga pernah 3,5 tahun ketika 1945, 3 tahun ke bawahnya maksudnya gitu. Jadi bisa aja ada percampuran Jepang, Mongol, Cina Selatan, Yunan. Tapi kalau bicara Yunan sih menurut saya banyak sekali di Indonesia, wilayah Indonesia ini yang keturunan dari sana. Tapi opini saya sendiri, Dayak ini lebih ke Mongol gitu ya. Kok bisa? Kenapa menurut Koko Dayak ini lebih ke keturunannya Mongol? Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita cerita ya. Saya suka sejarah juga, sumber saya sih ya YouTube dan blog-blog beberapa ya. Yang saya tahu sih, menurut saya besar dugaan opini saya Mongol sebagian besar ya. Cuman terakhir ini kan banyak sekali percampuran ya. Misalnya let's say kita bilang Kalimantan Selatan, kita itu kan posisi Dayak itu ada di mendekati hutan ya, di pelosok. Dan akhir-akhir ini banyak perkawinan silang dari ya suku Banjar dengan Dayak atau suku Dayak dengan Chinese gitu kan. Jadi udah banyak percampuran gitu. Oke, menarik nih. Kalau dari sisi Ko Agus bilang kalau Dayak itu keturunan dari Mongol. Ini ada satu fakta menarik nih. Tahu stand up komedian Mongol? Tahu Mongol. Ya, Mongol. Dia dari mana? Dari Kalimantan. Sulawesi. Manado. Berarti Mongol ini menarik ya, dia bisa sampai ke Kalimantan dan Sulawesi, cuy. Oh, iya. Nah, ini menurut Koko nih, gimana nih kok bisa sampai Mongol itu sampai ke Kalimantan? Nah, ini apa namanya, hanya opini saya, jadi boleh di tracing. Kalau menurut saya ini berawal dari ketika itu masih di Indonesia adalah kerajaan Singosari, apa namanya, dipimpin oleh seorang raja itu, nanti bisa dicek. Nah, ketika itu di Cina waktu itu juga dikuasai oleh Kubilai Khan ya, cucunya Genghis Khan, di waktu itu dinasti Yuan berarti ya. Nah, ketika itu Kubilai Khan ini memerintahkan pasukannya untuk dikirim ke kerajaan di Nusantara begitu. Jadi agar Nusantara ini tunduk lah, artinya dengan Mongol, di bawah kekaisaran Mongol dengan dinasti Yuannya, dengan kepemimpinan Kubilai Khan gitu kan. Cuman ketika utusan itu sampai di Nusantara, sementara waktu itu adalah di Jawa itu Singosari ya, dan utusan itu dipotong lehernya, telinganya, nanti dicek namanya itu mensi kalau nggak salah sih itu, kalau nggak salah. Jadi ketika dipotong kupingnya, artinya ini nggak menerima gitu. Istilahnya kalau zaman dulu Kaisar Mongol Kubilai Khan itu udah menganggap dirinya kayak anak dewa gitu kan. Sementara
Raja Singosari waktu itu kalau tidak salah Kertanegara atau Jayanegara, kebalik saya, nanti di cross check aja. Jadi dia juga mengklaim anak Tuhan lah atau anak dewa. Jadi mereka ini sama-sama punya pride yang sangat besar gitu. Jadi Raja Singosari sendiri tidak terima, harus tunduk dengan kerajaan lain, sehingga utusannya dipotong dan itu membuat marah Mongol waktu itu. Sehingga Mongol menyiapkan 1 tahun untuk siapin 30.000 pasukan yang akan dikirim ke Jawa Dwipa waktu itu kan, untuk menaklukkan kerajaan Singosari ini. Singkat cerita ketika itu di saat 1 tahun itu Mongol menyiapkan 30.000 pasukan, Singosari sendiri sudah dikudeta. Raja sang raja tersebut, rajanya Singosari yang memotong telinga utusan Mongol itu sebenarnya udah dikudeta, udah diganti rajanya itu. Oke. Nah, dan keluarga raja mereka itu yang dikudeta tersingkir ke hutan Maja. Dan itulah cikal bakal Majapahit. Mereka hidup di hutan begitu. Nah, singkat cerita Mongol datanglah ke Bali dengan 30.000 pasukan, berapa banyak kapal perang. Mereka turunlah dari istilahnya dari Cina, mereka transit di Batam dulu, nanti cek sejarahnya, terus mereka ke Karimun Jawa, baru mereka memasuki Pulau Jawa ya. Nah di sana terjadilah penyerangan dan waktu itu terjadi sedikit kerjasama ya antara cikal bakal Majapahit ini dengan pasukan Mongol. Nah mereka bersama untuk menyerang Singosari dan Singosari hancur, gugur lah ya. Dan waktu itu terjadilah kemenangan pihak Mongol dan Majapahit lah, istilahnya Majapahit berarti udah mulai besar juga waktu itu. Nah ketika itu sudah selesai, pihak Mongol ini meminta perjanjian kan, meminta bahwa pembagian perang kan misalnya seperti emas dan segala macam. Cuman waktu itu pihak Majapahit berbeda lagi keputusannya. Jadi terjadi perang lagi antara Majapahit dengan Mongol. Jadi tentara Mongol sebagian dibantai ketika lagi mabuk, sebagian lagi di baraknya Majapahit. Ya. Terus disitulah karena terjadi istilahnya perang dan pembantaian, tentara Mongol ini lari. Mereka harus segera menuju perahunya, kapal. Karena kalau tidak berangkat waktu itu harus kembali lagi 6 bulan nungguin angin yang pas untuk kembali. Nah, tapi itu pasukan Bayangkara sendiri di Majapahit tidak tinggal diam, dikejar, ditumpas lah. Jadi sebagian meninggal di medan perang, sebagian di hutan, sebagian di pelabuhan, dan sebagian kocar-kacir. Sebagian sudah dengan seadanya naik kapal, mereka berlayar, dan yang selamat kembali ke China atau Mongol itu 3.000. Sisanya sebagian meninggal, sebagian tenggelam di laut. Nah, dugaan saya sebagian adalah naik ke Kalimantan. Nah di sini Kalimantan, di sini ada Sulawesi. Berarti sebagian bisa aja naik ke Sulawesi atau kemana saja. Namanya zaman dulu kan navigasi perlayaran nggak sehebat sekarang, bisa aja mereka landingnya di mana gitu. Jadi dugaan saya, opini saya adalah sebagian serdadu Mongolia ini yang menempati hutan-hutan Kalimantan waktu itu. Dan pada di tahun 1600 ya, mendekati penjajahan, barulah mulai lebih dikenal warga-warga itu oleh istilahnya suku Melayu ya, bahwa mereka ini diklaim sebagai suku Dayak yang asli di sana gitu. Tapi kan kalau kita tracing itu selalu root manusia itu dari mana-mana ya. Bisa aja ada juga teori yang menyatakan bahwa dari South Africa lah gitu kan. Mungkin kalau orang dites, kalian dites bisa aja DNA-nya itu Genghis Khan juga gitu kan, bisa dicek di England sana gitu. Pertanyaannya kenapa namanya Dayak ya? Iya. Kalau Jawa kan suku Jawa, Bali kan suku Bali. Kenapa namanya Kalimantan jadi Dayak kan gitu? Pernah dengar aku?
Oh itu saya sih tidak ada sumbernya, sama aja sih seperti Sunda, Jawa. Mungkin ada sejarahnya, tapi itu namanya sudah lama. Dari Sama sono ya? seperti di Australia aborigin. Kenapa mereka dibilang aborigin? Mungkin ada aja reasonsnya. Atau Indian di Amerika gitu kan. Atau di Bali sendiri suku Aga ya. Kenapa Bali Aga? Bali gitu kan. Aga. Nah, Oh itu suku. Ya, itu suku Bali asli. ya, Oh. suku asli orang Bali itu. Oh, kita suku-suku campuran ini. Iya. Oke, apa? Enggak, selama Koko di Bali itu ada bedanya nggak sih, kayak kan ibaratnya kan Koko kan campuran Dayak sama Chinese berarti ya? Saya sendiri sih diklaimnya memang dua-duanya etnik Dayak ya. Oh, dua-duanya etnik Dayak. Iya, etnik Dayak. Berarti Dayak agak. Dayak. Nah, fakta menarik lagi nih. Fakta menarik yang pertama nih, coba lu bacain di. Oh, fakta yang menarik yang kedua itu dari teddybrooklyn.com. Nah, itu ada 11 fakta tentang Dayak. Nah, contohnya yang pertama itu bahwa gadis Dayak itu cantik. Gimana menurut Koko? Ya betul, sebetulnya betul. Ya, memang kita manusia ini selalu melihat rumput tetangga lebih hijau ya. Bule itu tahu kepengennya kulitnya santan, coklat kayak kita gini. Iya. Terus kepengen rambutnya hitam karena di brown. Iya, kan? iya. Kita orang Indonesia kepengen kulitnya putih, kepengen berjemur dan kepengen rambutnya pirang gitu kan. Iya, iya, berwarna gitu. Kalau dibilang sih, saya istilahnya lama juga di sana kan, sejak kecil di Pulau Kalimantan banyak memang cantik. Ya sama sih, kita ke Sunda banyak yang cantik juga, orang Bandung kan gitu. Kita ke China cantik-cantik, Korea cantik-cantik juga. Iya, iya. Jadi ya bisa lah nanti di slide show kan nanti foto-foto cewek Dayak. Kalau dibilang cantik ya bener gitu kan. Tapi banyak orang yang melihat yang cantik-cantik aja gitu kan, ada juga yang nggak cantik gitu. Ya, cantik itu relatif. Iya, cantik itu relatif. Siapa aja bisa menjadi, semua cewek itu cantik. Asik. Betul itu. Langsung Kokoli. Yang kedua, fakta kedua nih, mengandalkan bahan alam untuk obat dan untuk memelihara kecantikan. Kalau itu saya sempat istilahnya sempat menyaksikan dari kecil saya gitu, karena kan medication memang pas modern aja gitu baru masuk rumah sakit. Banyak sekali kalau kita hidup di pinggiran itu tidak ada rumah sakit. Mungkin puskesmas itu kan cuman obat-obat biasa itu aja. Jadi lebih banyak mereka itu mengolah dari alam gitu loh. Itu warisan leluhurnya, pengetahuan dari, ya kalau seandainya itu silsilahnya dari Mongol atau dari China, berarti kan juga dari sana rootnya gitu. Benar itu mereka menggunakan bahan-bahan alam. Ya. Karena memang juga hidupnya kan maksudnya dulu di pedalaman kan ya. Betul. Contohnya saya dulu ada pengalaman kita eksplorasi hutan ya. Waktu saya kecil kita masuk hutan. Jadi insting kita sebagai orang Dayak itu dengan alam itu ada gitu. Jadi ketika kita haus, kita tahu harus potong akar apa tuh yang ada aliran airnya gitu kan. Ya banyak macam lah. Dan itu memang diajarin kau dari turun-temurun dari orang tua gitu. Pengajarannya sih kalau orang Dayak tuh seperti tauladan ya, istilahnya kalau orang tuanya pemburu pasti anaknya itu secara tidak langsung akan ikut, akan melihat, dan di situ ada proses belajar gitu. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Terus yang ketiga nih, Gadis Dayak itu terkenal sangat sopan. Betul juga itu. Nanti kalau nggak percaya coba aja main ke sana. Katanya kalau udah main sana nggak bisa pulang. Kenapa itu? Dicoba aja. tapi ada shock culture gitu nggak sih semenjak Koko pindah dari Kalimantan ke Jakarta sama ke Bali, itu perbedaan culture-nya di sini? Dengan di Kalimantan. Saya sih yang sangat shocking itu ketika saya biasanya kecilnya, karena SMP ya, sampai SMP. Kita biasanya main di sungai, terjun dari pohon gitu kan.
suatu ketika saya harus tinggal di Jakarta dengan jarak sekitar 2-3 kilometer dari Istana Negara gitu kan. Banyak sih, shock banget gitu loh. Oke, jadi gadis Dayak itu memang sudah terkenal cantik-cantik, Vin. Terus sopan lagi. Sopan juga. Tertarik gak lu? Gak berani ngomong nanti tonton deh. Setelah bercerita, saya agak tertahan. Cantik. Ya, cantik Pak. Dan juga suku Dayak itu erat hubungannya dengan hal mistis kok. Gimana itu kok? Kalau hal mistis itu ya ada benarnya, karena kan orang sana masih mempercayai itu gitu. Tradisi mereka ada gitu. Ada di sana. Oke. Ya, tadi kan dia bilang. Kalau masuk ya. Bisa yang penting keluar, kalian bisa. nggak melakukan kesalahan gitu. Yang penting masuk baik-baik, keluar baik. Keluar baik-baik lah ya. Kalau lu masuknya nggak baik, belum tentu bisa keluar. Ada cerita kalian keluar tapi barang tertinggal. Aduh, tolong jangan. Luar biasa. Terus katanya juga suku Dayak ini suku bangsa yang ditakutin di dunia karena hal mistis dan mematikan, kata senjata-senjatanya. Mungkin ya kalau ada yang survei, ada data-datanya itu, kalau terkenal ya terkenal mistis iya juga, ditakuti bisa juga. Senjata di sana itu kalau tradisionalnya kita itu ada namanya sumpit tuh mungkin sepanjang bisa kayak gini ya. Dan itu unik gitu, itu udah ada dari zaman penjajahan. Mungkin Belanda sangat takut itu karena sumpit itu mungkin let's say kayak gini nih ya, segede ini, terbuat dari kayu yang keras, dan lubang itu kan harus sama tuh agar bisa kayak gini deh, gitu kan. Nah jadi itu bisa terbang berapa meter gitu kan. Karena kalau orang Dayak aslinya mereka kan kadang nggak pakai baju terus pakai sumpit di pohon. Belanda kan nggak lihat atau siapalah orang lain, kalau mereka sumpit kan kena gitu. Yang terlatih ya, sama kayak istilahnya tentara yang pemanah gitu kan. Mereka terlatih panah itu sangat bahaya kan, nggak ada suara, senjata masih ada bunyi mesin ya kan. Kalau itu tiba-tiba cut gitu kan kena leher dan beracun, itu bisa cuman beberapa menit meninggal, dan itu sangat berbahaya memang senjata itu. Itu jarumnya dibuat dari apa sebenarnya kok? Kalau dulu itu ya itu uniknya, kenapa bisa mereka ciptain alat itu. Dan kalian lihat mungkin sepanjang ini bulat segini, nanti ditampilin aja di slide ini loh mandaunya gitu kan. Sumpitnya bukan mandau. Oh sorry sumpitnya ya. Jadi Taruh. Lu ngomongin sumpit, mandau, gue dengernya mantau. mantau apa mantan? Lapar. Jadi iya, sumpit tuh kayak stick biliar tahu ya, tapi di dalamnya tuh dikasih lubang kayak kasih jalannya peluru gitu kan. Pelurunya tuh kayak peluru panah, anak panah ya, ada jarumnya tapi ada sayapnya gitu. Sayap tuh untuk supaya terbang ya. Itu dibikin dari bambu atau gimana nih? Ada yang bambu, ada yang besi ya, tergantung. Oh, dan itu memang suku Dayak sendiri yang bikin jarumnya itu. Mereka. Oh. Dan itu boleh ditelusuri bagaimana cara membuatnya, apakah ada hal mistis, karena kan mesin tidak ada. Lu harus lu tahu stick biliar sepanjang itu bisa kalau stick biliar kan besar-besar ke kecil kan. Kalau ini sama dia. Besarnya, lubangnya juga sama. Karena kan kalau peluru dimasukin dari ujung sana harus keluar dari ujung sini, ditiup begitu. Kalau di tengah kecil kan mampet. Nah, itu harus sama kan diameter lubangnya itu agar dan agak sedikit kejepit agar ketika ditiup gitu kan anak sumpitnya itu melesetnya lebih jauh. Ya sama kayak belajar nembak juga ya, mungkin zaman itu serdadunya pakai itu senjatanya untuk jarak jauh ya, istilahnya kayak kita senjata mesin jarak jauh, tapi kalau jarak dekatnya ya mungkin mandau itu. Nah kalau racunnya itu terbuat dari apa? Nah mereka kan karena udah biasa dengan alam, mereka kan tahu racikannya. Apakah ada getah-getah pohon tertentu gitu kan.
kalau kalian lihat film-film Troya juga kan yang Clausel itu atau Mongol kuno, Jepang kuno, mereka kan punya racun juga itu. Iya. Sama itu karena sudah terbiasa dengan alam, tahu apa zat-zat tertentu dari alam itu yang contohnya saya sendiri waktu kecil itu kan itu ada pohon kecil itu kayak berbulu tapi daunnya lu kalau kulit kalian kena biasanya dia di bawah ya, jadi kebanyakan kaki yang kena atau kalau enggak yang agak tinggi tangan yang kena. Kalau kita kecil bisa kena tangan doang, kita enggak tinggi. Jadi itu pohon tuh kalau kena gatel itu. Pohon itu. Nah, itu salah satu namanya kalau di tempat kami pohon ampe ya namanya. Ampe. Jadi ampe itu kalau kalian ambil satu pohon itu, satu daun ya, kalian gosok ke orang itu gatel minta ampun itu. Kayak kena ulat. Gatel itu. Oh. Makanya bahaya di hutan tuh banyak kayak gitu kan. Kayak gitu mungkin dari experience leluhur kan, oh ini gatal nih, oh yang ini beracun kah gitu kan, banyak macam gitu. Gua nggak bisa ngebayangin ketika mereka bereksperimen, oh ini racun, siapa yang nyoba sebenarnya? Mungkin karena pengalaman mereka kena ya, jadi ya itu namanya apa turun temurun lama ya gitu kan. Ya, kalau kayak kita kan pengalaman kita dulu ada fase namanya Tomcat. Wah ini beracun nih bukan ini bersenjata. Racunnya Tomcat ya. Oke. Yang ke-6 nih. Penjajah Belanda itu udah ya? Udah. Udah. Sekalian ya. Langsung disebutin. 7. Tradisi bertato suku Dayak itu unik loh, karena tatonya tuh ditato nggak pakai mesin cuy, tapi pakai bambu ya. Bambu. Wah. Dan bentuk motifnya tuh unik, dia nggak gambar manusia, tapi gambarnya tuh kayak bunga-bunga, kayak tribal gitu, juga ada tribal kan. Dan biasanya ada maknanya juga kan. Iya, jadi kalau saya rasa sih saya nggak ada tato ya. Kalau di Google aja itu tato Dayak gitu kan, itu banyak yang menyerupai kayak dedaunan ya. Jadi di badannya itu membentuk daun ya. Ini kan tergantung apa klannya lagi ya. Karena suku Dayak sendiri di Kalimantan Selatan, Barat, Timur itu banyak sekali klannya gitu kan. Buat klan-klan tertentu mungkin tato itu untuk milestone gitu atau penanda sertifikat dia pernah perang kek, pernah mendaki gunung atau pernah menangkap burung surga misalnya. Tato lah burung mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, nanti silahkan dicek gitu kan. Tapi memang agak sedikit penuh seni gitu. Iya. Ya, sangat indah gitu kan, dan pembuatannya tradisional. Bahkan penyanyinya Red Hot Chili Pepper juga pernah bikin tato di Dayak gitu. Oh ya, saya dengar di Gili Trawangan ada penato Dayak. ini. Ya bukan Dayaknya sih, tapi metodenya dengan bambu. Oke. Atau di Bali mungkin ada ya. Kan kalau pakai bambu tuh di apa sih? Diketok gitu. Mau? Sakit loh. Dan tintanya berarti dari kayak dari dedaunan gitu sih. Sepertinya lebih sakit ya daripada kalau mesin ini kan didesain agar manusia lebih nyaman. Iya kan kayak Iya. gitu. Lu banyak pakai itu kan ukurannya, sentuhannya kan beda gitu. Iya. Dan tinta dari mana gitu ngambil kan? Pasti kan juga dari alami ya, dari dedaunan, pohon gitu. Salah satu senjata yang paling terkenal seantero Indonesia ini. Setelah sumpit dari suku Dayak, yaitu mandau. Jelasin dikit nih. Biasa banyak rumor yang kita dengar tuh, ada mandau terbang lah, apalah. Itu sebenarnya benar ada apa enggak? Iya, mandau ini kan khasnya ya. Orang Dayak itu memang apa istilahnya lekat lah, istilahnya dekat dengan istilah seperti pedang begitu ya. Jadi mandau sendiri sebetulnya ada beberapa lah gitu kan. Umumnya sih mandau, cuman biasanya mandau pakaian harian ada dia. Misalnya apa namanya, sebuah kayak di Bali itu Banjar ya. Misalnya Banjar ada menyama braya ya, atau kayak
tugas kampung gitu. Nah kalau mereka ada upacara biasanya mereka bawanya mandau. Pasti itu satu orang laki-laki bawa mandau, laki-laki aja ya. Itu dipakai untuk kerja bakti gitu kan. Kalau di sana mungkin potong hewan segala macam buat motong-motong daging gitu kan, masak bareng gitu. Ada yang mandau pusaka juga, nah itu jarang dikeluarin itu kan. Nah tingkat kepusakaannya itu kan tergantung masing-masing keluarga pemiliknya, apakah ini turun temurun dari apa gitu, atau memang yang sudah sangat dikeramatkan gitu kan. Ya kalau dicerita sih begitu kan, ada mandau terbang gitu kan, begitu. Itu yang udah keramat gitu. Nah terus katanya kalau mandau itu sekali dicabut harus ini. Aku nggak berani ngomong. Gua bingung. Gitu yang ceritanya kalau mandau itu sampai dilepas dari sarungnya, ketika harus dimasukin dia harus ada korban begitu. Korban. Ya itu kan ceritanya begitu kan. Mungkin aja ada kan, kita belum experience sendiri kan. Itu mungkin yang terlalu pusaka dan mungkin milik tokoh-tokoh tertentu kan gitu. Kalau yang casual tadi yang biasa kan dipakai buat setiap pemuda itu. Kalau ada acara adat gitu mereka pakai. Gitu. Atau masuk hutan biasanya. Kalau masuk hutan berburu atau misalnya ya masuk hutan lah atau apa, atau pegangan buat melindungi diri biasanya kan dari makhluk yang buas, binatang ya. Makanya rumah-rumah pada dasarnya rumah mereka itu rumah panggung. Jadi rumah panggung itu nggak beton begini, jadi di bawah itu kayak di ini kalau pernah ke Komodo itu kan lantainya di atas, tiangnya banyak tuh. Nah itu untuk menghindari makhluk-makhluk ini, binatang buas gitu. Kalau di sana kan Komodo, kalau di sana banyak lah mungkin ular atau apa gitu. Oke. Ada gak cerita unik nih masalah mandau lah, atau cerita serem yang pernah Koko alami atau Koko dengar dari cerita-cerita bapak, ibu atau orang tua sekitar klan sana? Mandau ya, mandau. Tidak ada sih yang spesifik cerita yang itu ya. Oke. Tidak ada Vin. Soalnya tadi dia bilang mau cerita. Oke, next. Soal berarti mandau ini kok next tapi mandau lagi. Berarti antara mandau sama sumpit, Koko lebih milih mana? Kalau misalkan suruh milih. Kalau mandau ini kan khas ya. Jadi kalau namanya khas itu mestinya satu orang itu biasanya minimal memiliki satu gitu kan sebagai pemuda Dayak ya. Berarti karena kan ketika seperti di Bali menyama beraya atau acara Banjar mereka harus bawa satu gitu kan. Kalau bawa pisau yang lain kan tidak ini ya, sedikit aneh aja, beda gitu kan. Minimum satu ya. Atau kalau enggak kayak punya mobil gitu kan, satu untuk dipakai harian, satu buat upacara-upacara khusus. Kalau mungkin yang pemukanya bisa satu itu ya itu mungkin yang keramat itu kan, yang nggak boleh dicabut gitu kan gitu. Terus kalau senjata-senjata itu kan sebenarnya banyak, selain itu yang khas aja yang menjadi khas adalah mandau. Banyak parang dan segala macam itu buat dapur atau buat ke ladang kemana itu banyak. Tapi kalau sebenarnya sih nggak bisa menjadi pilihan ya, karena mandau itu sebuah kewajiban atau biasanya minimum satu orang satu punya gitu kan. Tapi ya kalau sumpit itu memang spesial ya. Ya sangat unik gitu karena seperti memanah gitu. Siapa sih nggak pengen nyoba gitu kan. Saya pernah lihat sendiri hasil sumpitan gitu kan. Lumayan juga. Nah itu dijual bebas gak sih? Kalau misalnya karena ini kan limited edition ya, karena buatnya itu saya juga bingung ya. Mungkin zaman dulu bagaimana mereka melubangi gitu kan. Kalau factory kan nggak ada mestinya kan. Jadi ini masih saya sendiri misteri ya. Mereka itu caranya gaib atau apa gitu kan. Karena kalau dibuat secara ini sulit loh ya, sepanjang ini
harus lurus kan? Harus lurus. Tahu kan senjata senapan itu kan harus lurus lubang. Nah itu, dan ini bukan besi ya, nggak bisa nyetak. Kalau besi bisa dicetak, ini kayu ulin itu, yang kayunya pun sangat keras gitu loh, kayak ulin itu. Atau mungkin jenis kayu-kayu khusus ya, dan itu harus lurus aja udah susah. Bagaimana kita lubangin dalamnya gitu. Jadi itu unik, harus cobalah suatu saat nyoba sendiri seberapa jauh hasil sumpitan. Itu tergantung keahlian diafragma kalian kali ya. Kayak menyanyi itu kan kemampuan olah nafas kali ya. Gitu. Oke, terus faktanya nih. Fakta apa tadi? Faktanya. Fakta. Katanya suku Dayak memiliki pasukan hantu. Ini yang ke-10 nih. Tadi yang ke-9 itu sudah termasuk sumpit soalnya. Jadi kita nggak bahas lagi. Itu kan menurut berita ya. Menurut berita pasukan hantu itu kan sebetulnya mengarah ke ini, ke yang panglima itu ya. Panglima kumbang, panglima burung, panglima kumbang, panglima burung waktu yang sempat rusuh dulu keluar gitu kan. Yang itulah yang tiba-tiba kepala putus gitu kan, nggak terlihat gitu kan. Ya mungkin buat yang dulu di lokasi ya sangat menyaksikan sekali. Itu banyak kok saksinya. Boleh dicari di dokumenterinya di YouTube, mungkin ada ibu-ibu atau siapalah gitu kan. Ada bahkan bule juga. Itu ada channelnya saya lihat tuh, bule yang dilindungi istilahnya sama warga sana. Bule kan enggak apa-apa dia. Yang penting enggak ke Medan aja. Jadi kalau misalnya istilahnya di kamar atau di halaman aja, karena dia bukan target gitu kan. Istilahnya antara Dayak ini istilahnya kan sebuah keributan dengan suku lain seperti Madura itu. Jadi mereka ini bisa mencium gitu kan bau orang suku tertentu, ya itu udah lalu lah ya, kita kan udah selesai juga gitu. Itu uniknya orang Dayak itu, dia bisa nyium lewat darah ya. Menurut beritanya begitu gitu. Itu katanya kan. Itu unik loh. Amazing. Terus ini bahasanya bahasa Dayak atau bahasa apa ya nih? Sikrei, bener ya? Sikrei. Bisa jadi, ini bisa jadi bahasa Dayak. Tapi saya nggak ngerti ini, bukan bahasa saya, bukan dari klan kita gitu. Tapi dari website ini menunjukkan Sikrei itu artinya kayak dukun gitu, Vin. Jadi katanya dukun Dayak itu sakti. Ya ada yang istilahnya di mana-mana ada, termasuk di Bali sendiri kita ngomongnya Balian ya. Kalau di mana dukun, ya mungkin di sana bahasanya Sikrei ya ini kalau itu. Sikrei. Ya emang udah kelihatan dari mistis yang tadi kita obrolin sih. Iya. Oke, kesimpulannya lu mau ke Kalimantan apa enggak nih? Ya mau lah. Mesti lah kan explore. Ini apa sih makanan favorit di Kalimantan tuh? Babi hutan. Tergantung ya, karena setiap Bali sendiri aja sekecil ini punya favorit gitu kan, di lokal sekecil ini. Gimana Kalimantan seluas itu? Berarti kita nggak bisa secara general lah ya, karena masing-masing wilayah itu punya sendiri cita rasanya. Kalau saya sih saya bilang ini sedikit ini ya, selera saya kan waktu kecil dari lahir hingga umur 15 tahun makan makanan sana, jadi kayak sotonya pun beda istilahnya. Kalau di sini gado-gadonya, di sana beda. Terus ada ikan itu namanya yang kepala ular itu apa sih? Gabus. Gabus, terus lele sungai gitu kan. Wah itu enak sekali. Dan saya pasti rindu. Dan menurut saya makanan sana paling enak gitu loh, paling enak karena makanan kecil ya. Jadi itu yang buat rindu sih kadang-kadang kalau lama nggak pulang gitu. Oke. Kok makin enak ini suaranya? enak. Konklusi. Jadi apa ya gue ngobrolnya dari Dayak itu kita ya bisa belajar lah. Maksudnya dari fakta-fakta itu, dan ada yang beberapanya benar, ada yang beberapanya mungkin masih perlu didalami lah ya. Perlu cari sumber-sumber yang terkait, dan
salah satunya memang perlu diakui itu bahwa sumpit itu memang sudah terkenal. Sumpit itu bukan sumpit buat makan ya, tapi sumpit senjata sumpit dan tatonya juga. Jadi kalau kalian pengen mengetahui soal Dayak bisa explore lagi, cari di sumber-sumber yang lebih dari Mbah Google. Nah, kita sudah datangin Ko Agus ini untuk mengklarifikasi sebuah data. Ya, sumpit itu kan panjang tuh senjatanya. Lobangnya itu segede sumpit itu juga. Tahu sumpit bakmi itu kan? Jangan yang paling belakang ya, tengah atau di depannya segitu aja, atau tengahnya lah. Tengahnya itu dari ujung ke ujung tuh segitu sama lebarnya, segede sumpit itu. Oh, segede sumpit yang sumpit makan berarti? Iya. Berarti benar. Konklusi gue sumpit. jangan. Sumpit. Iya. Mungkin itu pelurunya sumpit itu. Iya. Kita dari awal kan kita cerita dari Singosari, Majapahit tadi awalnya gimana bangsa Mongol bisa sampai Dayak kan, sampai ceritanya itu kan. Mungkin bagi kita cuma tahu Dayak, tapi sebenarnya Dayak itu lebih daripada itu. Lebih sumpit itu. Sumpit. Iya. Oke. Oh iya, tadi nanya apakah ada di pasaran ya. Rasanya sulit sekali, tapi kalau mau cari mungkin masuk ke sana ada yang jual. Oke. Gue tahu mau lu ngomong tadi udah dari nafas. Gua baru kepikiran mau ke Kalimantan, mau nyari sumpit. Kalau ke Kalimantan itu banyak, memang mereka itu bukan turis area ya, tapi kayak pasar terapung di Banjarmasin mungkin sekarang agak sedikit kurang karena banjir itu. RCTI oke. Ntar ibu kota kita di Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Penajam ya kalau nggak salah. Penajam pasar Kutai. Nah, sama satu lagi di apa namanya sanctuary ini orangutan, Tanjung Puting National Park namanya itu. Iya. Oke. Orang hari ya. Perlu dicariin sponsor tuh. Promosinya. Terus naik ke atas dikit ada telur ayong. Pontianak. Oke, langsung aja nih. Arti Dayak bagi Koko apa nih? Sebut, deskripsikan dalam 1 kalimat boleh, 2 kata, 3 kata boleh. Dayak itu kalau ini otentik sih ya, original gitu kan, original terus ya mungkin kayak aborigin itulah ya, tradisional juga kan. Oke. Kalian udah kasih kesan dan pesan bagi orang Dayak yang merantau nih. Nih kalau misalkan pesan nih untuk orang-orang Dayak yang merantau atau yang masih di dalam kampung halamannya apa nih? Untuk kawan-kawan Dayak yang lain. Pesan ya. Iya. Sorry, yang di mainlandnya atau yang merantau kah? Bebas Semuanya boleh. Saya merantau boleh, dua-duanya boleh. Apa ya, mungkin perlu terutama di tempat saya itu belum ada saya tahu lagu khas sana ya. Tapi mungkin Kalimantan Timur teman-teman Dayak sana ada, Kalimantan Tengah kita atau saya nggak tahu kali ya. Ya mungkin itu bisa ditampilkan lagi ya. Lebih diangkat lagi lah ya. Bisa juga ya. Melalui channel ini nanti kita bisa menyalurkan teman-teman Dayak yang lain jika ingin jadi bintang tamu silahkan. Sekarang kita udah punya website ya. Iya. Namanya lauli.online. Jadi kalian bisa kirim pesan lewat website kita atau kalian bisa email kita di info@lauli.online. Kebiasaan sama email yang lama. Iya. Kebiasaan itu email baru kita tuh. Apa? Ulangi ini. Info @lauli.online. Info@lauli.online. Luar biasa. Jadi melalui channel Lauli kita bisa membantu Ko Agus buat grup WhatsApp Dayak. Dayak Bali. Dayak Bali. Oke, jadi segitu aja guys podcast dari kita. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, share, dan komen sebanyak-banyaknya guys. Dan jangan lupa kalau kalian ingin bercerita ke kita, kalian bisa kirim email kita di email. Iya, yang baru. Lauli. Info@lauli.online atau kalian DM. bisa DM kita di lauli.id atau kalian juga bisa buka website kita di lauli.online. Di situ tuh ada fitur chatnya ya dan akan langsung dibalas oleh kita berdua langsung. Keren sekali. Apa lagi nama emailnya? Info@lauli.online. Info Lauli.
info@lawly.online. Oke, jadi segitu aja video dari kita guys. Gua Kokoli. Kita pamit. Undur diri. Jangan lupa untuk nyalain notifikasinya di sebelah kanan kalian. Bye bye.